Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita hadiri pengajian Pak Kiai Haji Abdul Rauf Sirajuddin. Semoga barokah ilmu yang kita manfaat. Bersama-sama kita menuju jannah. Sama-sama kita menghadiri majelis taklim untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, komen surga 234. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari hadirin pengajian bersama Kiai Haji Abdul Rauf Sirajuddin. Semoga mendapatkan barokah, tabah ilman, tabah ilmu. Jangan lupa subscribe, like, komen surga 234. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian dan masyarakat sekitarnya, mari kita ikuti pengajian bersama Kiai Haji Abdul Rauf Sirajuddin. Semoga semuanya menjadikan berkah. Jangan lupa subscribe. Oke, surga 234. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga jangan lupa subscribe, di like serta 234. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana posisi duduk yang afdal saat tasyahud awal dan tasyahud akhir? Yang ditanyakan tentang duduk yang afdal, berarti semua duduk boleh, apapun bentuk duduk, ya, baik duduk selong atau semua duduk dari jenisnya duduk itu boleh dilakukan di dalam sholat. Delonjor ke kaki boleh, nek wani. Mentengkrang atau tiang nyangkruk gitu oleh, nek wani. Afdolnya kalau tasyahud awal itu duduk namanya duduk iftirash, seperti yang jenengan lampai tasyahud awal niku afdolnya duduk. Jadi menggunakan apa, telapak kaki yang kiri sebagai alas untuk pantat. Kemudian yang kanan jari-jarinya dipancat, dan itu bukan menjadi syarat. Nah, afdolnya dipancat, diluruskan ke arah kiblat, dan itu tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat dipancat itu ketika sujud. Kalau ini duduk tasyahud bukan sebagai syarat, cuma sunnahnya duduk iftirash. Kemudian meletakkan kedua jari-jari dalam kondisi rapat,
dalam kondisi rapat, jari-jarinya rapat, mboten renggang, rapat, lalu diletakkan di ujung persis lutut di depan. Nggih, di depan. Mboten ke depan nih, mboten juga di belakang nih. Afdalnya pas nginceri yang namanya lutut. Dalam kondisi jari-jari napa? Rapat. Nggih, kecuali napa? Posisi tangan kanan baik di tasyahud awal, di tasyahud akhir untuk napa? Tahiyat. Niku dianjurkan seperti bilangan 53. Ada riwayat seperti bilangan 23. Sepundi niki dipegang. Lalu jari-jari telunjuk nggih kali jari-jari jempolan didekatkan ngeten bijani bihi. Maaf nggih. Tapi yang tiga niki digegem. Niki kondisi tasyahud awal napa tasyahud akhir. Jari-jari jempolan di sampingnya seperti angka 353. Niki 3 Pak. 50-nya. Angka napa? Angka Arab 5. Oh, niki posisinya ngeten. Enggak juga enggak apa-apa. Ini sekedar sunnah. Pun nanti ketika pas illallah diluruskan tapi jangan kenceng-kenceng koyo nembak namanya. Nggih, ujungnya jari-jari dimelengkungke sithik ke arah kiblat. Nggih, jadi sunnahnya ketika illallah baru diangkat. Mboten kok mulai at-tahiyat itu diangkat. Diangkat nggih. Sampai salam, pandangan mata kita dianjurkan sambil niat mentauhidkan Allah. Sambil apa? Niat mentauhidkan Allah. Qul huwallahu ahad. Sisi. Pun untuk tasyahud akhir persis sama, cuma bedanya kalau tasyahud akhir itu duduknya duduk namanya pun duduk tawarruk. Tawarruk itu menggunakan karpet napa sajadah kita sebagai alas tempat duduk, dan posisi jari-jari yang kanan kaki niku dipancatkan menghadap ke arah kiblat dan tidak menjadi syarat. Faham insyaallah nggih? Itu perbedaan. Kecuali kalau seseorang seandainya kondisi udzur, nggak bisa, itu maka boleh dengan cara apa saja, walaupun duduk sela seperti ini nggak apa-apa, bahkan duduk ndelonjor pun juga nggak apa-apa kalau dalam kondisi udzur. Termasuk juga yang sering saya sampaikan di dalam kajian di pondok, sholat itu intinya adab. Anak santri sering saya ingat, sholat itu intinya adab. Anda di saful awal, belakang ada orang tua, dahulukan. Sering saya sampaikan, tapi perlu dijewer sedikit. Kadang-kadang masih di depan, belakangnya ada orang tua. Kita di belakang, anak masih kecil di belakang, di depan, di belakangnya ada orang tua. Mundur, dahulukan orang tua. Niku adab. Sama ketika kita seseorang di tasyahud akhir, kalau pas rapat samping kanan kita ada orang tua, samping sudah. Jangan duduk tawarruk, nanti bisa menyakiti samping kanan kita. Loh, niku. Jadi tiang ibadah niku mboten pakai emosi. Apa? Sunah kudu ngene lho. Sake sing napa? Sing samping kanan samping kiri kadang-kadang kemepetan. Nah, maka dianjurkan kita mengalah. Dianjurkan apa? Mengalah, tetap duduk walaupun tasyahud napa akhir tetap duduk seperti tasyahud awal, karena itu sekedar sunnah saja, sekedar sunnah. Ada sunnah, ada menyakiti orang. Sunnah hukumnya sunnah, menyakiti hukumnya haram. Aku kudu nyium hajar aswad, sunnah, tapi nek jotosi ning dalan dia bisa nyium setelah nyiku kanan, nyiku kiri sampai terus hore saya, ya hore saya sudah maksiat, betul nggak?
Wah, saya bangga bisa mencium Hajar Aswad. Setelah berapa? Setelah yang di belakang jatuh, tidak karu-karuan. Maksiat di tengah Masjidil Haram. Cukup dari jauh mawon isyarat, sama pahalanya. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam ketika lagi rame itu beliau mengisyaratkan pakai tongkat, lalu kemudian tongkatnya dicium, sama, tidak mengurangi yang namanya. Cuma karena tadi kembali ke emosi, kembali ke nopo ya, pakai nopo emosi, akhirnya kadang-kadang ibadahnya nopo berantakan. Wallahu a'lam. Wonten teng mriki sing wonten tanglet, badhe tanglet jamaah nggih monggo. Monggo Pak Yuda. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasih nggih. Ketika seseorang kedatangan tamu, nggih niki pertanyaannya. Tamune suwe, dawa, suwe, sampai azan dikumandangkan gak mulai-mulai. Ini mungkin ditanyakan. Ini berarti dua pertanyaan. Keramaian rumah. Keramaian. Keramaian rumah. Ramainya rumah. Berpotensi. Apalagi rumah itu ramai berdekatan ya. Maksud saya gini, ketika tamu itu ada berkumandang, ya, sebagai tuan rumah, ada yang benar, apakah tamu itu diajak atau bagaimana? Karena tamu adalah raja. Memuliakan tamu adalah raja. Sedangkan tamu sendiri mengajaknya. Terima kasih. Nggih, berarti masalah niku kita nggih. Ketika seseorang kedatangan tamu sampai berlalu sehingga masuklah datang waktu yang namanya waktu sholat berjamaah, apakah kita meninggalkan tamu ataukah kita duduk dengan tamu ataukah kita ngajak tamu untuk jamaah? Mana yang dipilih? Jenengan punya kemampuan dan potensi gak nggelake hatine tamu, monggo Pak jamaah riyin monggo. Nggih. Wabil khusus ketika rumah itu berdekatan dengan masjid atau musola. Wabil khusus rumah itu berdekatan dengan masjid atau musola. Gak ketok nang masjid niku nyolok, napa? Gak ketok nang masjid nyolok, ketok banget. Dan itu ada hadis menerangkan ittaqu mawadhi'at tuham, hindarilah hal-hal yang disangka buruk oleh orang. Hindarilah hal-hal yang disangka buruk oleh orang. Kalau seandainya orang rumahnya jauh gak jamaah, mungkin pikirannya orang mungkin kadun. Tapi kalau orang dekat dengan masjid, dekat dengan musola kok enggak jamaah, itu kan orang mengira, oh gitu loh. Jadi menghindari prasangka apa? Prasangka sing boten ecok. Ini pertama. Tugas kita ngapunten Pak, monggo kula ajak jamaah riyin saged. Luwih sae. Cuma itu enggak semudah yang kita bayangin. Enggak semudah kita bayangin. Tapi sebagai tuan rumah memiliki hak untuk mengajak kebaikan, Yang kedua, kalau seandainya nanti dikhawatirkan menggores hatinya orang tersebut, ya soalnya gak pernah jamaah, jadi khawatir sedikit menyinggung perasaannya, ya, maka kita kembali hukum sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah.
Artinya kalau satu sudah ada yang mewakili, yang lainnya hukum fardu kifayah sudah lepas dan tetap standby nemeni tamu sampai nanti selesai. Oke. Cuma tolong diusahakan yang pertama tadi, diarahkan untuk diajak berjamaah. Yang ketiga, ya, mestinya tamunya harus sadar diri ketika pas azan sudah selesai azan. Apalagi kalau sudah mic-nya itu mendengung terdengar, itu mestinya tamunya harus sadar, Pak ngapunten kula tak jamari lho, ambek nyinggung ambek wong sing di rumah. Jadi satu di antara tiga keadaan ini. Nggih. Cuma yang lebih baik wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena ini masalah sholat jamaah. Beda dengan masalah duha. Jangan duha dulu, jangan duha dulu. Muliakan tamu. Walaupun enggak duha, muliakan tamu. Lebih afdol muliakan tamu daripada sholat duha. Saya punya wiridan baca Quran 1 juzuk, pas ada tamu mulai ba'dal fajr sampai zuhur. Masya Allah, tamunya angkel. Tinggalkan rutinan kamu demi muliakan tamu. Kalau yang bersifat sunnah, tapi kalau yang bersifat fardu kifayah, maka seperti itu trik dan teorinya. Wallahu taala alam. Tesih untuk tadi. Pencerahan Ustaz. Dalam waktu sekarang ini banyak saudara kita yang melaksanakan umroh, namun ada yang perlu hal-hal yang ditaati. Nah, misalnya pertimbangan kita manakah yang lebih utama. Sekarang ada peraturan tidak boleh tawaf kalau tidak pakai ihram kan gitu. Otoritas Masjidil Haram kan memberi aturan seperti itu. Mungkin karena sudah overload para jamaahnya yang melaksanakan umroh itu ya, akhirnya memberi kesempatan yang sesudah mengambil mikot akan meneruskan rangkaian ibadah umrohnya tawaf itu. Nah, tapi bagi jamaah kan kelihatannya gak lego kalau gak banyak sekali melaksanakan tawaf, sehingga harus dibelani menipu aturan itu sendiri supaya bisa tawaf. Mulai dari berangkat dari hotel sudah pakai ihram, padahal mereka itu tidak mengambil mikot. Lah ini bagaimana menurut hukum, apakah kita harus ngotot melaksanakan sunnah tadi, ibadah tawaf itu adalah sunnah, tapi kita di sisi lain melanggar aturan, walaupun aturan itu sifatnya tidak permanen dari Allah, dari hukum itu, tapi semua aturan itu adalah untuk suatu kebaikan. Ya, betul. Jadi ketika ada larangan, apakah kalau kita itu hanya karena aturan itu dari manusia, apa ini pertimbangannya dianggap tidak masalah atau begitu gimana? Jadi kan sunnah ini dari Allah, itu tadi larangan dari manusia misalnya. Mohon penjelasan biar nanti ada saudara kita yang melakukan umroh ini tidak ada hati yang setengah-setengah. Bagaimana ini kita itu, apakah memperbaiki sunnah yang sifatnya sunnah terus kita langgar larang? Seandainya kita bayangkan kalau semua peserta jumlahnya beribu-ribu itu melanggar aturan semua, ini kan juga punya efek yang mudorot. Terima kasih. Terima kasih. Qul atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Ada lampu merah, wayai lampu merah nggih, walaupun gak ono sing nyabrang, walaupun sepi, berhenti napa? Lampu merah klek, gak ono kotong. Lanjut apa berhenti? Gak ono wong iblis iki. Wonten polisi itu mau dikira niki. Menurut aturan kita tetap harus berhenti walaupun tidak ada orangnya. Itu namanya orang mematuhi peraturan. Sama seperti ini, dari sana pihak
Masjidil Haram ketika melihat padatnya jamaah sehingga bisa membuat yang punya niatan umroh kadang-kadang kelamaan terpending beberapa jam karena nopo tempat tawafnya penuh dengan orang-orang yang tidak umroh. Itu kembali kepada mereka. Maka peraturan harus dijaga, peraturan harus dijaga demi untuk kemaslahatan bersama. Tadi disampaikan sekarang katanya nggak boleh tawaf kecuali kalau sudah pakai pakaian ihram. Berarti itu menunjukkan dia sedang umroh atau haji. Dia kali di saiki dia nggak ngambil ikut dari hotel sudah pakai pakaian ihram, dikira ihram supaya bisa tawaf dengan sepuasnya. Nah, kira-kira hukum semacam ini bagaimana? Kita kembali niki hukumnya mboten sae. Saya tidak mengatakan haram, hukumnya mboten sae. Nggih, hukumnya mboten prayoga. Mboten napa? Prayoga. La dharara wala dirar. Orang itu ketika beribadah diusahakan memberikan manfaat kepada dirinya dan tidak menimbulkan madarat kepada orang lain. Semisal kula ngaji siap sampai jam 09.00. Jenengan? Kula ngaji sampai jam 09.00 siap. Jenengan? Ndak peduli sing penting ngaku, ngoten to ngaji. Bagi aktivitas ya Ustaz. Nah, nggih. Bareng ngaji kula niki sampai zuhur kula siap. Jenengan? Sano piringane ana piringane. Nah, seperti itu. Jadi ibadah kembali kepada bagaimana cara kita bisa mengambil manfaat diri kita dan tidak menimbulkan madarat kepada orang lain. Wallahu taala alam. Wala kinten cekap walaupun masih banyak pertanyaan. Wis tunggal malih pun, tunggal lagi. Pak Ustadz mohon arahannya, pilih siapa untuk calon presiden kita. Ini tambah dawa. Ya apa nih? Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Berikan pemimpin yang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tambah daun. Niki jawabannya saya tunggu di rumah saja nggih. Yang tahu jawabannya monggo teng griya nggo gula kopi. Wallahu a'lam. Saya ini bukan politik, bukan ahli politik, bukan ahli. Cuma saya serahkan kepada panjenengan, jangan golput. Napa? Masa depan Indonesia ada di tangan panjenengan. Jangan golput rek. Nggih, menghilangkan satu suara atau dua suara atau tiga suara. Jangan golput. Kalau jangan golput berarti jangan nggak mau ikut andil urusan Indonesia. Hubbul watan minal. Jadi ngono lah. Cinta negara adalah sebagian dari iman. Wah ini plus Melayu. Jangan golput. Siapa tahu satu suara jenengan itu sebagai penyebab adanya Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Imam yang adil, presiden yang adil itu nomor satu urutan dari 7 kelompok yang nantinya di akhirat mendapatkan naungan rahmat. Sab'atun yudhilluhumullah, al-imamul adil, pemimpin yang adil, presiden sing soleh, presiden sing adil niku urutannya nomor pertama. Amin. Masya Allah. Waduh. Imam adil. Jadi tugas panjenengan ini bagaimana cara panjenengan itu napa berikhtiar untuk betul-betul menghargai daripada tangan panjenengan menjadi asbab insyaallah Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam. Sisane jenengan monggo. Jenengan atur, jenengan lebih tahu di media sosial, jangan lebih tahu anapun itu arahnya kemana. Yang jelas pokoknya pesan saya pribadi jangan golput.
golput, jangan golput. Pilihlah menurut Anda yang ikhtiar Anda insya Allah menjadi calon yang adil, calon ingkang sahih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Pun cekap nih. Ya Allah, tambah semangat nih. Oke, pun cekap mohon tutup.